Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Al-Hakim dengan NIM 2311511020. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Computer Vision, yaitu sistem face recognition untuk identifikasi tokoh teknologi dunia berbasis webcam menggunakan OpenCV dan library face recognition. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem face recognition yang mampu mengenali identitas seseorang berdasarkan citra wajah yang telah disimpan sebelumnya. Sistem ini memanfaatkan library OpenCV dan library face recognition untuk mendeteksi sekaligus mengenali wajah. Selanjutnya, pada tahap pertama ini saya mengimpor seluruh library yang diperlukan seperti OpenCV, NumPy, OS, Matplotlib, dan Face Recognition. Namun pada tahap pertama ini yang perlu saya install sebenarnya cuma Face Recognition, karena library ini adalah wrapper dari model Deep Learning Lab. Ini sangat krusial untuk mengekstrak fitur wajah dan mengubahnya menjadi encoding 128 dimensi yang unik untuk setiap individu. Pada tahap kedua, saya menyiapkan dataset. Selanjutnya, saya menyiapkan dataset berupa beberapa gambar wajah. Setiap gambar diberi nama sesuai identitas orang tersebut, sehingga nantinya sistem dapat mengetahui label masing-masing wajah. Namun untuk memudahkan, saya menyimpan datasetnya itu di dalam Google Drive. Seperti ini. Yang terdapat 4 dataset, yaitu saya sendiri, yang kedua Bill Gates, lalu Elon, dan yang keempat Jeff. Untuk proses pengunduhan dataset ini saya menggunakan JDown. Kode ini menggunakan perintah untuk mengambil file dari server Google Drive ke environment Colab. Karena ini jauh lebih cepat dan stabil dibandingkan mengunggah file zip berukuran besar secara manual melalui file explorer di sisi kiri. Selanjutnya pada tahap ketiga ini saya melakukan integrasi kamera ke Google Colab. Integrasi webcam via JavaScript Google Colab berjalan di cloud server milik Google, sehingga secara arsitektur tidak memiliki akses langsung ke perangkat webcam pada komputer lokal pengguna. Untuk mengatasi keterbatasan ini, saya menggunakan teknik bridge atau jembatan antara browser dan Python. Jadi alur kerjanya itu pertama eksekusi JavaScript, yaitu fungsi untuk ambil foto webcam menjalankan kode JavaScript di dalam browser. Lalu JavaScript ini memiliki akses ke API Navigator yang dapat meminta izin pengguna untuk mengakses hardware kamera. Lalu setelah kamera saya aktif, browser menangkap satu frame gambar dan menggambarnya ke dalam elemen kanvas. Gambar tersebut kemudian diubah menjadi format base64. Ini diperlukan karena data gambar dari browser harus diterjemahkan agar dapat dikirimkan ke kernel Python yang berjalan di backend Colab. Lalu yang terakhir, decoding di Python. Di sisi Python ini data base64 tersebut dikodekan kembali menjadi base simpan sebagai file dengan format JPG. File inilah yang kemudian siap diproses oleh OpenCV dan library face recognition. Setelah itu tahap 4, yaitu proses face recognition, atau tahap ini berfungsi untuk menjalankan alur utama yang terdiri dari dua fase besar, yaitu fase pembelajaran dan fase testing. Nah, kita coba jalankan saja.
telah tampil, telah muncul kamera data tadi. Nah, bisa dilihat program berhasil menjalankan perintah dan menangkap wajah saya sendiri, Adib, dan wajah Elon. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan uji coba ekstra untuk memvalidasi fungsi threshold. Karena wajah asing memiliki jarak kemiripan di atas 0,5, sistem secara otomatis akan menolaknya dan memberi label tidak dikenal. Hal ini membuktikan bahwa program tidak rentan terhadap kesalahan. Nah, untuk wajah yang tidak ada dalam dataset akan diberi label tidak dikenal. Jadi prosesnya itu setelah wajah ditemukan, setelah wajah dijepret seperti ini, sistem membandingkan encoding wajah tersebut dengan seluruh data yang ada pada database. Hasil akhirnya dapat dilihat bahwa nama orang berhasil dikenali, seperti nama saya, Adib, dan ditampilkan pada gambar, sedangkan wajah yang tidak ada pada dataset akan diberi label tidak dikenali. Nah, selanjutnya saya juga melakukan confusion matrix. Jadi confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem face recognition dengan membandingkan identitas sebenarnya dan hasil prediksi sistem. Baris pada matriks menunjukkan identitas asli, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi. Nilai yang berada pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Nah, sedangkan yang di luar ini menunjukkan kesalahan pengenalan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem ini berhasil mengenali gambar saya sebanyak 2, sedangkan satu gambar diprediksi sebagai tidak dikenal. Sedangkan gambar Elon Musk ini berhasil dikenali seluruhnya. Untuk Bill Gates dikenali sebagai Bill Gates 1 dan diprediksi sebagai Elon Musk 1. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab refleksi pengembangan sistem. Tunjukkan satu contoh hasil yang berhasil dan yang gagal. Nah, contoh recognition yang berhasil adalah ketika sistem mengenali wajah yang memang sudah terdapat pada dataset. Hal ini berhasil karena pencahayaannya cukup, baik posisi wajah menghadap kamera dan encoding yang dihasilkan memiliki kemiripan tinggi dengan data latihan. Sedangkan contoh wajah yang gagal adalah ketika menggunakan wajah yang tidak terdapat pada dataset atau kondisi yang cukup gelap atau gambar kurang baik. Kegagalan tersebut terjadi karena encoding wajah tidak memiliki kecocokan yang cukup dengan database sehingga sistem menampilkan tidak dikenali. Nah, lalu menurut saya kode yang paling penting itu bagian face encoding dan face matching.
Input dari proses ini adalah gambar wajah yang telah terdeteksi. Selanjutnya fungsi face recognition dan face encoding ini mengubah wajah menjadi representasi numerik yang disebut face encoding. Output dari proses ini adalah vektor numerik yang mewakili karakteristik unik setiap wajah. Kemudian encoding tersebut dibandingkan dengan seluruh encoding yang ada di database menggunakan compare face dan face distance. Hasil akhirnya adalah identitas wajah yang paling mirip atau label tidak dikenal jika tidak ada kecocokan. Bagian ini menjadi inti dari keseluruhan sistem karena menentukan apakah wajah dapat dikenali dengan benar. Selanjutnya, kesulitan terbesar selama pengerjaan proyek ini adalah memperoleh hasil yang stabil. Terkadang terdapat beberapa gambar yang tidak dapat dikenali karena pencahayaan yang kurang baik atau posisi wajah yang berbeda. Untuk mengatasinya, saya menggunakan gambar yang lebih jelas serta memastikan wajah dapat terdeteksi dengan baik sebelum dilakukan encoding. Lalu untuk kelemahan sistemnya, kelemahan terbesarnya adalah jumlah dataset yang masih sedikit. Akibatnya, kemampuan generalisasi sistem masih rendah sehingga performanya akan menurun ketika wajah mengalami perubahan sudut, pencahayaan, atau ekspresi yang cukup berbeda. Semakin banyak variasi dataset yang digunakan, maka hasil reconnection biasanya akan menjadi lebih baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir, hal yang sekarang saya pahami adalah setelah menyelesaikan proyek ini, saya menjadi memahami bahwa face recognition tidak hanya sekedar mendeteksi wajah. Tahapan yang paling penting adalah mengubah wajah menjadi representasi numerik melalui proses encoding, kemudian membandingkan encoding tersebut dengan database menggunakan perhitungan jarak kemiripan. Sebelumnya saya hanya mengetahui hasil akhirnya saja, tetapi sekarang saya memahami seluruh alur mulai dari proses encoding, matching, hingga menampilkan reconnection. Mungkin sekian presentasi project face recognition yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.